ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang zuhud. Allah berfirman, ya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tapi kalian mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Allah juga berfirman, turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menghendaki perbendaharaan dunia, padahal Allah menghendaki akhirat bagi kalian. Allah juga berfirman, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah, perhiasan dunia itu sangat sedikit nilainya dan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Nabi berkata, raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lihat hadis berikutnya halaman 339. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia itu nilainya seperti sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan berikan seteguk air pun kepada orang kafir. Artinya apa maksudnya? Kalau dunia ini nilainya berharga, Allah tidak akan kasih orang kafir. Allah hanya kasih kepada orang beriman. Bahkan seteguk air pun Allah tidak akan kasih kepada orang kafir kalau memang dunia itu berharga. Tapi ternyata dunia itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak bernilai? Karena dunia akan pergi, akan hilang, ya. Dunia yang kita kumpulkan ini tidak akan kita bawa sama sekali. Tidak akan kita bawa sama sekali. Yang kita bawa adalah yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, barang siapa yang ingin, ya, bahwasanya hartanya benar-benar terjaga, tidak akan dicuri oleh pencuri, tidak akan rusak, maka titipkanlah hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Titipkan hartanya kepada Allah, selesai. Berarti dia letakkan di bank yang benar. Dan nanti ribanya banyak kalau di situ. Karena Allah akan kasih berlipat-lipat ganda. Kapan dia taruh di sisi Allah, itulah tabungannya yang sesungguhnya. Itulah tabungan yang sesungguhnya. Saya tidak menyuruh kita meletakkan seluruh harta kita di jalan Allah, tidak. Artinya silakan kita nikmati dunia, enggak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rumah mewah enggak ada masalah, tapi jangan lupa harus punya istana di akhirat, ya. Jadi masalah tatkala kita mendahulukan dunia daripada akhirat, itu jadi masalah. Itulah sifat-sifat orang kafir, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Itu jadi permasalahan. Sementara akhirat lebih baik, sementara akhirat adalah yang lebih kekal. Dunia ini cuma sementara. Kita akan tinggalkan dunia ini. Kalaulah kita memiliki harta yang banyak, bisa jadi, ya, harta tersebut bisa jadi rusak, suatu saat. Kita punya mobil mewah akan rusak, atau akhirnya kita jual, tidak akan kekal bersama kita. Kalaupun harta yang kita miliki ternyata banyak dan kekal, kitanya yang tidak akan kekal. Kita akan dipanggil dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah dunia ini benar-benar kita harus tata hati kita. Jangan sampai hati kita benar-benar terikat dengan dunia. Waktunya kita bersedekah, waktunya kita berinfak, waktunya kita haji, waktunya umrah, kita umrah. Kita tata hati kita, jangan sampai benar-benar hati kita terfokus pada dunia, rugi. Kita kejar sesuatu yang akan kita tinggalkan. Kita akan kejar. Tapi kalau seorang kemudian jadi kaya raya, tapi dia niatkan untuk berinfak di jalan Allah, nggak ada masalah. Terlalu banyak dalam Al-Quran Allah menyuruh kita berinfak. Terlalu banyak ayatnya. Ya, Allah menyuruh berjihad dengan harta. Terlalu banyak ayatnya. Jadi harta tersebut, harta tidak dicela dari sisi hartanya. Saya ingatkan, harta tidak dicela dari sisi hartanya. Tapi bagaimana sikap seorang terhadap harta? Jika seorang dia menjadi budak harta, maka itu tercela. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka budak dinar, celaka budak harta, celaka budak dirham, budak emas, budak dolar, celaka. Kenapa? Dia dijadikan diperbudak oleh dunia. Ya. Ada orang seperti ini. Sehingga dia benar-benar waktunya habis buat dunia toh, tidak ingat kepada akhirat, tidak sempat untuk beribadah, ya, semuanya tidak sempat. Ngejar apa? Ngejar dunia, ya. Ngejar dunia. Kemudian apa? Kalau seandainya hartanya menyuruh dia ribut sama orang tuanya, dia ribut, enggak ada masalah. Putus silaturahmi enggak ada masalah, yang penting dunia saya dapatkan. Ini benar-benar dia budak dunia. Kalau kemudian dunianya, dolarnya, emasnya mengatakan, sudah sholat tunda saja, dia akan tunda sholat. Demi apa? Demi dunia. Ini berarti dia benar-benar budak dunia. Karena dunia yang mengatur kehidupan dia. Dia menyangka dia pemilik dunia, ternyata dia adalah budak sang dunia. Entah budak dinar, budak dirham, budak jabatan, budak macam-macam, ya. Oleh karenanya seorang bagaimana dia mempersiapkan hatinya berhadapan dengan dunia. Jadi saya ulangi, dunia tidak dicela pada zatnya, tetapi bagaimana sikap seorang terhadap dunia. Kalau ternyata hatinya diperbudak oleh dunia, maka dia tercela. Tapi kalau ternyata dia memiliki harta, namun ternyata dia tidak mensikapi harta seperti
seperti itu, bahkan dia sering bersedekah, sering berinfak, sering membantu, maka ini yang dicari dalam syariat, dicari oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba seperti ini yang sering berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang salihin yang mereka kaya raya. Contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam, contohnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, contohnya Abu Bakar As-Siddiq, contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka orang kaya tapi mereka zuhud terhadap dunia, zuhud terhadap dunia. Oleh karenanya kalau ada perkara-perkara dunia yang buat kita benar-benar cinta pada dunia itu, tinggalkan. Saya contohkan. Mungkin kita di antara kita yang punya uang banyak, beli mobil terlalu mewah. Akhirnya apa? Cinta sama mobil ya. Cintanya luar biasa, dielus-elus terus mobilnya. Istrinya jarang dielus, mobilnya dielus. Dielus. Kalau kesenggol sedikit sakit hati, sakitnya di dalam. Ini berarti apa? Benar-benar cinta kepada dunia. Jadi seorang melatih diri, dia boleh beli barang-barang yang mewah, yang memang dia butuhkan, tapi jangan terlalu mewah. Contoh, dia beli tas harganya 1 miliar. Dia sayang betul tas tersebut. Lebih daripada suaminya dia sayang. Dipeluk terus tas tersebut. Suaminya jarang dipeluk. Kenapa? Karena dia jadi jatuh cinta kepada benda tersebut. Ya, apa kata Nabi SAW? Seorang yang dia punya baju mewah, dia sengaja tanggalkan, dia pakai baju biasa karena Allah, maka Allah akan berikan dia baju yang indah pada hari kiamat kelak. Dia mampu beli baju mewah, tapi dia tahu kalau dia pakai baju mewah ini akan berubah hatinya. Entah dia sombong, entah dia angkuh, entah dia pamer merasa tinggi, dia tidak jadi pakai baju tersebut padahal dia mampu. Dia pakai baju yang biasa saja. Supaya apa? Untuk menjaga hatinya. Maka kapan kita tahu hati kita berubah gara-gara sesuatu, maka tinggalkan sesuatu tersebut. Karena hati kita sudah terlanjur cinta sama dunia, susah untuk diperbaiki lagi ya. Jadi saya ulangi lagi, bukan harta yang dicela oleh Allah, tapi sikap manusia terhadap apa? Harta. Harta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Emas, perak, ini semuanya ini anugerah dari Allah. Tinggal bagaimana kita mensikapi harta tersebut.